Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Yang saya hormati Bapak Syafi'i ST MT PSD selaku detaser dalam rangka kegiatan detasering pendampingan perolehan hak kekayaan intelektual. Yang saya hormati para pimpinan di tingkat universitas maupun di tingkat fakultas. Di sini telah berhadir Pak Heri Darsan selaku Sekjur Teknik Mesin. Yang saya hormati juga para Bapak Ibu peserta kegiatan detasering pendampingan perolehan hak kekayaan intelektual yang pada hari ini telah berhadir dengan tema hari ini kita menyangkut dengan permohonan paten dan paten sederhana. Agar acara kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kita persilahkan kepada Bapak Syafi'i untuk memaparkan materi tentang permohonan paten dan paten sederhana. Kepada Bapak kami persilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih Pak Merda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang kami hormati Bapak Ibu, khususnya dengan Fakultas Prodi Lembaga FPPM serta Bapak Ibu peserta webinar drafting paten, dan untuk materi hari ini adalah permohonan paten dan paten sederhana. Baik, saya coba share screen. Boleh diizinkan Pak Mirda? Oke. Sekarang Sudah pertemuan kelima ya di materi kita. Nah, setelah kita memahami paten secara umum, KI ya, KI secara umum, kemudian sampai ke paten, yang mana yang bisa dipatenkan, bagaimana supaya dapat menjadi invensi yang dapat dipatenkan, dan juga bagaimana melakukan drafting paten ini sudah kita pelajari di 4 pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan kelima kita masuk ke permohonan paten. Tapi nanti akan saya isi juga beberapa yang masih materi yang masih belum sempat disampaikan. Nah, saya akan tambahkan karena sebenarnya permohonan paten ini biasanya dilakukan oleh lembaga. Kita hanya menyiapkan administrasi yang diminta, dan yang paling penting adalah bagaimana membuat deskripsi patennya ya, membuat draft paten yang baik dan benar sesuai dengan aturan-aturan. Jadi ada aturan terkait dengan paten, terkait dengan permohonan paten, dan kebijakannya. Nanti bisa kita lihat lebih detail di dalamnya. Kemudian menyiapkan formulir apa saja, kemudian proses alur daripada sampai paten ini bisa granted. Baik, kita kembali ke terkait dengan aturan ya. Undang-Undang RI nomor 13 tahun 2016 tentang paten. Di sana ada disebutkan di pasal 4 ada beberapa yang bukan invensi sehingga tidak bisa dipatenkan. Ini mungkin belum sempat disampaikan sebelumnya. Invensi tidak mencakup kreasi estetika. Kreasi estetika ini bukan invensi dan tidak bisa dipatenkan. Itu juga skema. Skema, kalau dalam bentuk skema saja itu belum bisa dipatenkan. Kemudian aturan dan metode untuk melakukan kegiatan.
yang melibatkan kegiatan mental, permainan, bisnis, bisnis plan itu tidak bisa dipatenkan. Dan aturan dan metode yang hanya berisi program komputer. Nanti ada beberapa kaidah yang bisa program komputer dipatenkan atau merupakan invensi. Tapi kalau hanya kaidah membuat dari program komputer untuk membuat tampilan jam, itu tidak bisa dipatenkan. Kemudian presentasi mengenai suatu informasi ini juga tidak bisa dipatenkan, tapi bisa dihak ciptakan. Kemudian ada beberapa temuan ya, pernah juga disampaikan temuan discovery itu tidak bisa, bukan invensi dan tidak bisa dipatenkan. Itu hanya temuan atau discovery. Seperti penggunaan baru untuk produk yang sudah ada dan atau dikenal. Kemudian bentuk baru dari senyawa yang sudah ada tidak menghasilkan peningkatan khasiat bermakna dan terdapat perbedaan struktur kimia terkait yang sudah diketahui dari senyawa. Juga tidak termasuk invensi, tetapi masuk dalam discovery. Jadi kalau tidak ada rekayasa ataupun intervensi kita dalam sebuah ciptaan, ya, sebuah wujud benda, maka itu tidak bisa dikatakan invensi. Ya. Itu hanya temuan. Menemukan jenis batu, diberi nama ini, itu adalah memang sudah ada di alam ciptaan Allah, maka tidak bisa kita klaim itu invensi kita. Kecuali ada modifikasi, rekayasa, intervensi kita untuk merubah batu tersebut menjadi bentuk yang bisa bermanfaat untuk pemanfaatan yang lebih luas. Itu merupakan invensi dan bisa dipatenkan. Ini contoh bukan invensi. Ya. Seperti ini ada perbedaan guratan, hanya sekedar estetika. Ya, tapi fungsinya sama untuk mencengkram, ya. Mencengkram supaya dia tidak licin, ya. Walaupun bentuknya berbeda-beda, ini adalah hanya kreasi estetika saja dan hanya bisa untuk hak cipta, ya. Tapi tidak bisa, bukan invensi yang bisa dipatenkan. Itu juga dengan gelas seperti ini, gelas yang terdiri dari pegangan merah dan oranye, yang kecil dan besar, itu fungsinya masih sama, untuk pegangan. Itu juga bukan invensi. Walaupun warnanya dirubah dan tulisan, ini juga bukan invensi, tidak bisa dipatenkan. Kemudian skema, contoh juga bukan invensi. Kalau skemanya masih berbentuk seperti ini, sampai dari kedelai berubah menjadi tahu, tapi berbentuk seperti ini bukan invensi. Tapi kalau prosesnya disebutkan, ya, ada ukuran-ukurannya seperti ini, ya, sampai menjadi tahu. Nah, ini proses ini merupakan invensi yang bisa dipatenkan. Nah, jadi ada beda-beda tipis antara skema dan proses. Skema tidak bisa dipatenkan, di proses bisa. Jadi Bapak Ibu, kalau ada invensi terkait dengan proses, memang harus disebutkan berapa ukurannya sampai menghasilkan sebuah produk seperti ini. Kemudian yang bukan invensi lagi itu adalah seperti ini, nutrisi yang terkandung di kunyit dan juga susu, berfungsi sebagai antibakteri dan antivirus yang melawan penyebab flu serta batuk. Penggunaan pertama. Kemudian kita coba klaim kunyit sebagai obat asam lambung. Ini juga tidak disebut invensi. Tapi ini adalah hanya discovery atau penemuan. Karena sifat bisa menyembuhkan, meredakan asam lambung ini memang sudah ada pada kunyitnya, pada asalnya sudah ada, hanya baru ditemukan. Suatu penggunaan baru dari produk yang sudah dikenal tidak dapat dianggap sebagai suatu invensi, melainkan dianggap sebagai suatu temuan atau discovery, karena penggunaan baru dari produk yang sudah dikenal pada dasarnya sudah ada dan sudah diciptakan dalam bentuk
dalam produk tersebut sebelumnya. Sebagai contoh, jika satu produk ekstrak kunyit yang sebelumnya ditemukan sebagai antivirus atau antibakteri penyebab virus atau batuk, pada dasarnya juga telah memiliki sifat itu untuk menurunkan asam lambung dan ribuan sifat lainnya yang telah diciptakan oleh Tuhan namun belum ditemukan oleh manusia. Sehingga dengan demikian penggunaan baru dari produk yang sudah dikenal di atas sebagai satu temuan discovery. Harus dibedakan invensi dengan temuan. Ini penting. Karena temuan itu tidak bisa dipatenkan. Kalau kita patenkan, kita ajukan, maka nanti akan tertolak. Kemudian di pasal 9 juga dijelaskan lagi dari Undang-Undang Nomor 13 ya. Invensi yang tidak dapat diberi paten meliputi proses atau produk yang pengumuman, penggunaan atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ataupun bertentangan dengan agama atau bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan. Jadi kita mengacu kepada undang-undang kita kalau kita paten di bawah di DKI, maka ini berlaku. Mungkin di paten luar negeri ada yang tidak memberlakukan ini, maka ada produk yang bertentangan dengan kesusilaan masih kita temukan paten US atau paten Europe kan. Tapi kalau di DKI patennya Indonesia itu harus mengikuti undang-undang yang berlaku. Kemudian metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan atau perbedaan yang diterapkan terhadap manusia atau hewan juga tidak bisa dipatenkan. Kemudian ada juga teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika. Teori umum, gejala alam, ini tidak bisa dipatenkan karena ini memang sudah diciptakan oleh Tuhan sebagai sumber dasar untuk kita kelola, untuk kita kembangkan, untuk kita rekayasa. Tapi sumber dasarnya ini teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika ini tidak bisa dipatenkan. Kemudian makhluk hidup kecuali jasar renik. Makhluk hidup juga tidak bisa dipatenkan kecuali jasar renik yang ada rekayasa. Jasar renik ini organisme yang kecil tidak bisa lihat dengan kasat mata. Kalau ada intervensi kita untuk merubah struktur dan lain sebagainya, itu bisa dipatenkan. Kemudian proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses non-biologis atau proses mikrobiologisnya yang bisa dipatenkan. Kalau proses biologisnya ini tidak bisa dipatenkan. Ini ketentuannya ada jelas disebutkan di pasal 9 dari Undang-Undang Paten Nomor 13 tahun 2014. Kemudian kita lihat beberapa contoh, Bapak Ibu, ada hasil karyanya ataupun hasil untuk bimbingan terhadap kreativitas mahasiswa itu menghasilkan produk atau alat. Jadi yang walaupun sederhana seperti ini, karena gambar paten itu tidak mesti bagus, jadi tidak dilihat dari segi estetika, ya, dan dilihat dari fungsi memperjelas klaim yang kita ajukan. Maka walaupun gambar seperti ini yang bisa menjelaskan fungsinya, ini bisa kita patenkan. Jadi kalau alat atau produk atau alatnya, maka kita ceritakan apa saja yang ada. Suatu kincir angin kerja ganda double acting untuk memanfaatkan energi aliran angin di udara, terdiri dari kerangka berbentuk H seperti ini, tempat meletakkan poros, baling-baling sudu, suatu baling-baling turbin yang terdiri dari daun baling-baling disusun seperti jari-jari lingkaran. Daun baling-baling tersebut dirangkai pada suatu piringan. Suatu piringan yang untuk menempatkan posisi poros kincir. Jadi dijelaskan betul tentang apa intensi alatnya, ya, tentang alatnya yang dijelaskan. Kemudian lebih lanjut lagi, satu kincir angin ganda diulang lagi pada sebagaimana klaim 1, di mana bahan seluruh komponen terbuat dari bahan keras yang mampu menambah berat beban alat ini dan terpaan aliran angin. Nah, ini juga menjadi klaim yang akan yang dilindungi nanti. Dan satu kincir angin diulang lagi sebagaimana klaim 1, di mana rangkaian baling-baling digerakkan oleh daun baling-baling
Setiap daun baling-baling sepanjang tepinya diberi cekungan dengan derajat tertentu yang menyebabkan gigi berputar. Nah, ini juga diklaim. Ceritakan seperti itu. Ya. Jadi kita menceritakan ini sebenarnya dalam paten, drafting paten. Ceritakan alat produk yang akan kita patenkan atau invensi kita. Tidak kemana-mana menceritakan manfaat, dan lain sebagainya, itu di bagian uraian lengkap invensi. Tapi kalau diklaim, uraian ringkas invensi, abstrak, itu semua adalah terkait dengan klaim, terkait dengan klaim yang akan kita patenkan, terkait dengan invensi kita yang akan kita patenkan. Kemudian ada lagi yang sering juga kita mematenkan sistemnya. Sistem itu sebaiknya ada gambar yang diberikan penomoran ya, untuk menjelaskan bagian-bagian dari sistem. Ya. Sistem adalah sekelompok komponen dan elemen yang digabungkan menjadi satu untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, ini sistem. Setelah alat tadi ada sistem juga kita bisa patenkan. Jadi sistem ini kita uraikan nanti dalam klaim. Di dalam klaim boleh kita sebutkan ada komponen ini diberikan kurung dalam kurung ada penomoran. Kemudian yang lain ini juga sering ada yang bertanya bagaimana kita kalau produknya seperti ini produk makanan, produk obat-obatan ya. Nah ini kita bisa masukkan ke invensi berupa komposisi dan atau formulasi. Maka klaimnya ya seperti ini, suatu kapsul yang kelahan yang terdiri dari organisme. Ini juga ya. Mungkin invensi ini maksudnya bisa ke paten, bisa juga ke rahasia dagang. Kemudian contoh paten proses. Paten proses ini dari pembuatan tempe ya. Di dosen IPB ini ya. Kemudian nah ini kan ada skemanya, tapi yang diklaim itu adalah prosesnya. Proses. Jadi walaupun ada skema, tapi skema ini mengacu kepada proses. Jadi proses pembuatan tempe dengan menggunakan glukono ya, sebagai bahan pengasam terdiri dari tahapan-tahapan seperti berikut. Jadi dijelaskan tahapan-tahapannya, berapa lama perebusan ya, kemudian dilanjutkan dengan pengupasan dan pencucian, kemudian direndam dalam larutan selama sekian menit ya, kemudian penirisan dan pendinginan, kemudian kedelai suntikan diinokulasi dengan ragi, kemudian fermentasinya 36 jam dan dihasilkan tempe. Jadi prosesnya yang diceritakan dalam drafting paten kita, terutama dalam klaim. Klaim inilah yang dilindungi ya. Kemudian baik Bapak Ibu, ini beberapa tambahan informasi. Masing-masing kita punya keluaran penelitian yang berbeda-beda, ada yang berbentuk alat, produk, ataupun sistem ya, ataupun komposisi formulasi, ataupun proses, itu berbeda-beda cara membuat klaimnya. Maka silakan nanti Bapak Ibu lanjutkan mendraft patennya. Kita pertemuan terakhir nanti yang ke-6 itu tanggal 17 kalau nggak salah. Jadi masih cukup lama ya, ada sekitar 15 hari untuk Bapak Ibu lengkapi draft patennya, karena itu akan menjadi keluaran dari kegiatan kita yang akan digunakan juga oleh untuk monef kita nanti ya, saya sebagai dataser ataupun itu sebagai berdisasnya ya. Jadi diharapkan memang menghasilkan draft paten yang siap untuk didaftarkan. Kemudian diupdate, silakan diupdate di link yang sama ya, potensi paten ini nanti diberikan aja nama filenya yang sudah direvisi, berikan di belakangnya revisi fatal atau beri. Kemudian ada beberapa tambahan informasi bisa dimanfaatkan ya di sini. Jadi permohonan paten nanti semuanya
itu formulir yang akan diisi, tarif, undang-undang, dan lain itu ada di laman web djip.go.id. Di sini beberapa kali kita masuk ke link ini, Bapak Ibu rasanya sudah familiar juga dengan isi laman web ini. Di sana sudah cukup lengkap, Kemudian sebaiknya juga buku panduan, ada 2 panduan yang bisa Bapak Ibu download. Pertama panduan ada di sini. Nah, ini panduan modul kekayaan intelektual bidang paten ya, ada di laman webnya juga bisa di download ini. Jadi semua materi yang saya sampaikan itu sebagian itu ada di sini. Sebagian ada di sini. Itu cukup lengkap. Buku panduan ini bisa Bapak Ibu jadikan sebagai referensi, di download saja. Contoh-contohnya yang guratan tadi ada di sini, kelas MOOC ya, contoh proses bisnis plan yang tidak bisa dipatenkan, juga sistem operasi bahasa pemrograman juga tidak bisa dipatenkan. Nah, ini juga tidak bisa dipatenkan. Kemudian ada contoh-contoh yang bisa dipatenkan seperti ini. Di sini cukup lengkap ya untuk menjadi referensi, sehingga tidak ada alasan kita tidak bisa membuat dokumen paten. Kalau kita lihat, ini lebih mudah dari membuat artikel ya. Tapi dari sisi penghargaan lebih tinggi paten. Lebih tinggi kalau kita menghasilkan paten. Kalau paten itu cukup 1 paten granted, maka mendapatkan fasilitas-fasilitas penelitian seperti ini. Sedangkan kalau artikel, bahkan bukan cuma jumlah artikelnya, tapi jumlah citasi yang dilihat sekarang, atau yang dikenal dengan H-index. H-index itu selain kita punya dokumen-dokumen yang terindeks Scopus, juga harus disitasi, baru H-index bertambah. Sekarang harus 5 kalau sains dan teknologi. Kalau sosial humaniora itu 3, kan lebih sulit mendapatkannya. Lebih banyak dokumen yang harus kita isi. Tapi kalau paten itu cukup 1 paten granted atau 5 atau 3 paten terdaftar. Nah, ini semua ada, silakan Bapak Ibu download. Mungkin kata kuncinya modul KI paten di DKI ya, kita coba search di sini di Google. Bisa pergi ke Google, modul relatif paten di DKI, mungkin bisa ya. Ini PDF-nya bidang paten. Nah, jadi bisa langsung kalau kita klik di sini, dia akan download ke sini. Kita copy link address-nya, kita masukkan ke sini. Masukkan ke sini. Satu lagi, ini ada ya. Silakan ini di-download. Dua file ini saya kopikan ke chat-nya. Kopikan ke chat. Silakan bisa di-download ya 2 dokumen tersebut. Yang satu adalah ringkasan cara membuat drafting paten. Yang satu adalah buku petunjuk modul KI terkait bidang paten. Nah, jadi ini sangat membantu nanti Bapak Ibu dalam menyempurnakan draft patennya. Baik, kita lanjutkan. Atau yang ini satu lagi saya tunjukkan. Kita ini yang kedua, ini kalau saya klik ya, maka ini dokumennya, kata tulis pembuatan
spesifikasi paten. Ini lebih ringkas, hanya 2 halaman ya, bisa dijadikan pegangan. Kadang-kadang kita sering menulis judul itu, kadang-kadang terlupa masih betul menulis pakai ada singkatan di situ, padahal kita tidak boleh gunakan singkatan. Dan juga pujian ya, ataupun ada kita menggunakan istilah asing yang tidak ada padanannya di dalam bahasa. Kalau ada sebaiknya dalam bahasa Indonesia. Kalau tidak, tulis dengan kan, tapi kita tulis dengan huruf U. Juga ada disebutkan kesalahan yang sering terjadi ya, kata penghubung seperti sehingga, sedangkan itu sebenarnya tidak boleh dipakai untuk memulai satu kalimat. Dan yang ini juga kata depan, misalnya pada, sering dipakai tidak pada tempatnya, misalnya diletakkan di depan subjek sehingga merusak susunan kalimatnya juga. Jadi perhatian ya. Jadi setelah kita menerap paten, kita baca ulang. Kadang ada huruf yang tertinggal, kadang ada spasi yang double, atau bahkan tidak ada spasi. Kemudian juga awalan ke dan di harus dibedakan dengan kata depan ke dan di ya. Dia ada 2, misalnya digunakan itu disambung. Di kata bukan kata depan, menunjukkan tempat, nah itu kita pisahkan. Dan tanda baca harus dipergunakan dengan tepat. Kemudian seperti koma ya, dan dipakai titik. Soal titik itu kalau di bahasa Inggris pakai titik ya, bukan koma. Kalau kita koma kebalikannya ya, jadi jangan sampai itu jadi kesalahan. Kemudian jarak baris itu sudah ada aturannya. Jadi semua paten Indonesia itu seragam semuanya, template-nya sama. Nah ini bisa kita ada panduannya ada di sini. Silakan Bapak Ibu download, jadi pegangan. Jadi tidak perlu membaca lagi dari buku, cukup menggunakan 1 lembar ini sebagai acuan dalam menerap patennya. Baik, saya lanjutkan ke slide-nya. Sini kita balik ke slide. Ya, kita masuk ke prosedur diagram alur permohonan paten. Baik, jadi permohonan paten itu ini ada di DJKI, skemanya diagram alir ini bisa Bapak Ibu download juga. Jadi pertama sekali setelah diajukan oleh lembaga ataupun individu, maka nanti ada proses pemeriksaan administrasi selama 14 hari, misalnya lebih kurang ya, selama batas waktu sampai 14 hari ya. Kalau tidak lengkap maka diminta untuk melengkapi, kalau tidak lengkap juga maka bisa ditarik kembali. Kalau lengkap maka masuk ke proses masa tunggu 18 bulan. Nah di sini serentak dengan publikasi A, publikasi pertama. Kemudian pengumuman 6 bulan, ada tidak keberatan. Kalau ada keberatan dijadikan pertimbangan, kalau memang tidak bisa maka tidak layak untuk dilanjutkan. Tapi kalau hanya pertimbangan tidak bermasalah, maka bisa dilanjutkan ke pemeriksaan substantif selama 30 bulan. Nah, ini untuk paten biasa. Memang agak lama di sini. Kemudian berikutnya adalah bisa saja langsung disetujui ataupun tidak disetujui, ditolak. Setelah pemeriksaan ya, ada yang disetujui, ada yang ditolak. Kalau ditolak bisa banding. Setelah banding, kalau tidak diajukan banding maka dia keputusannya ditolak. Tapi kalau diajukan banding ada kemungkinan disetujui maka diberi paten. Kalau tidak ditolak maka bisa juga melakukan pengajuan ke banding lagi ke pengadilan.
Kalau tidak diajukan maka keputusannya ditolak. Tapi kalau dilanjutkan ke pengadilan, ada kemungkinan juga bisa disetujui ataupun ditolak, dan keputusan ditolak ini terakhir. Kalau disetujui maka diberi paten sertifikat sekitar prosesnya waktu tunggunya sekitar 2 bulan. Ini alur diagram untuk permohonan paten. Kemudian untuk permohonan paten sederhana ya. Kalau paten sederhana itu prosesnya hampir sama, cuma beda dari waktu tunggunya. Ini sama dengan yang tadi, ada publikasi A setelah lengkap melewati proses administrasi, kemudian ada masa tunggu 3 bulan, pengumuman 2 bulan, kemudian ada tidak keberatan. Ini 3 dan 2 bulan, sekitar 5 bulan. Pemeriksaan substantif ini 12 bulan. 12 bulan, sekitar 1 tahun saja ya. Prosesnya harus clear di sini dan baru bisa disetujui ataupun ditolak. Kalau disetujui diberi paten, kalau ditolak bisa banding ataupun sampai ke pengadilan. Nah, ini sertifikat sama 2 bulan ini. Jadi lebih cepat yang ini, kalau kita lihat hanya 6 tambah sekitar 1,5 tahun sudah bisa mendapatkan granting. Kemudian proses atau syarat minimum permohonan paten itu harus mengisi formulir permohonan paten, kemudian spesifikasi patennya, deskripsi patennya. Nah, ini bagian yang paling beratnya adalah bukan juga beratnya, yang agak membutuhkan waktu, draft paten ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun aturan-aturan terkait. Ya. Nah, ini dasar hukumnya adalah Undang-Undang Paten Nomor 13, kemudian Peraturan Menteri Hukum HAM Nomor 38 tahun 2018 tentang permohonan paten. Kemudian untuk proses permohonan paten ini memerlukan biaya. Kalau kita menggunakan di bawah lembaga ya, maka ada diskon, ada ada subsidi ya, subsidi hampir separuhnya. 200.000, kalau sendiri umum 400.000 seperti itu. Baik, kita lanjutkan yang ini. Surat permohonan, formulir yang disiapkan adalah pertama surat permohonan paten. Kemudian surat pengalihan hak kalau kita menggunakan lembaga. Sebaiknya kita di perguruan tinggi di bawah lembaga. Diajukan oleh lembaga LPPM seperti itu. Diurus oleh sentra KI. Kemudian surat pernyataan kepemilikan, invensi juga harus diisi, tapi sekarang yang penting adalah surat permohonan dan pengalihan hak. Kemudian deskripsi paten. Ini setidak-tidaknya 3 ini yang penting harus disiapkan. Biasanya formulir ini sudah ada di BPM ya. Jika kita lengkapi bisa selesai sehari ya. Kalau deskripsi patennya itu sudah ada. Kemudian nanti ada proses transfer dananya ya, ditransfer, dan baru masuk ke proses berikutnya. Nah, kemudian untuk deskripsi paten ini memang hal yang paling esensial ya, sangat penting sehingga paten kita, invensi kita layak untuk digranted. Nah, ini saya ulang sedikit judul ya. Judul harus mewakili esensi atau inti invensi, tidak menggunakan kata-kata singkatan, istilah merek dagang, iklan atau pujian. Ini contohnya, sebenarnya hindari judul yang terlalu umum juga. Jangan ya, obat hepatitis B. Itu terlalu umum. Komposisi tabir surya. Jadi dia harus jelas inti invensi, tapi jangan terlalu umum. Kemudian jangan bukan promosi atau iklan ya. Vaksin flu burung paling manjur. Vaksin flu burung paling manjur ini juga tidak boleh karena berbentuk promosi atau iklan.
Kemudian bukan merek dagang, tampal gigi Sensodyne. Tapi bukan hanya ini, kadang-kadang kita terlanjur menuliskan singkatan atau terlanjur menuliskan sebuah merek ya. Maka itu harus dihindari ya. Karena judulnya sangat ketara, sangat kelihatan ketika kita submit bahwa orangnya akan terlihat judul. Dari judulnya sudah jadi tidak lolos tahap administrasi. Judul bertentangan dengan, maka kita diminta untuk memperbaiki biasanya. Maka sebaiknya dari awal sudah kita pastikan judul itu sudah benar ya, mewakili esensi atau inti intensi. Kemudian yang penting setelah judul adalah klaim. Klaim juga jangan sampai salah ya. Itu ada aturannya di Permenkumham nomor 38 tahun 2018 tentang permohonan paten. Klaim atau beberapa klaim intensi sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat 1 huruf C harus mengungkapkan secara jelas dan konsisten tentang inti intensi, didukung oleh deskripsi sebagaimana dimaksud pasal 6. Klaim tidak boleh berisi gambar atau grafik, jadi tidak ada gambar dalam klaim atau grafik, tapi dapat memuat tabel, rumus kimia atau rumus matematika. Dalam hal permohonan disertai dengan gambar sebagaimana dimaksud ini, penulisan klaim dapat ditambahkan tanda atau lambang atau bilangan yang mengacu pada gambar. Ini dibolehkan. Yang ditulis di antara tanda kurung ini dalam. Jadi klaim itu ada nomor-nomornya boleh. Tapi tidak ada gambar, artinya kita mengacu gambar 1, gambar 2, dan sebagainya. Jadi dibedakan. Tapi menunjukkan komponen dalam gambar boleh. Kemudian dalam hal diperlukan, klaim dapat memuat kalimat yang bersifat atau berupa acuan terhadap deskripsi atau gambar yang disertakan ya, dalam hal diperlukan. Ya. Boleh, ya. Tapi tidak boleh merujuk kepada gambar. Kemudian klaim sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 harus berkaitan sama satu sama lain sehingga berbentuk satu kesatuan intensi. Klaim yang dimaksud pada ayat 1 dapat berupa klaim mandiri atau klaim turunan. Klaim mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berisi fitur teknis esensial yang dimaksud untuk memecahkan masalah yang spesifik di bidang teknologi. Jadi intinya ada permasalahan yang spesifik di bidang teknologi yang dipecahkan. Ya. Bukan seperti tadi tidak ada masalah spesifik yang dipecahkan. Ya. Seperti tadi guratan dalam IBAN estetika, tapi masalahnya tetap sama yang adalah untuk mencengkramnya. Ataupun yang satu lagi tadi pegangan gelas. Kemudian, nah ini kita lanjutkan. Jadi ini tentang klaim. Ada satu lagi klaim turunan ya. Merupakan klaim yang merujuk pada klaim mandiri dan memiliki semua fitur teknis esensial klaim mandiri tersebut ditambah fitur teknis lainnya. Di klaim turunan ini tidak boleh keluar dari klaim mandirinya. Di bawah klaimnya ada klaim-klaim turunan, harus mengacu kepada klaim mandiri. Baik, selanjutnya kita masuk ke formulir permohonan paten. Jadi formulir permohonan paten yang pertama itu sekitar 2 atau 3 halaman itu ya. Jadi kalau pakai nama lembaga maka kita tuliskan di sini lembaga BPM, alamatnya. Kemudian mengajukan paten biasa atau paten sederhana, ini di sini ada isiannya. Kemudian yang perlu diisi judulnya, judul intensinya, misalkan ini saklar pemindah otomatis PLTS dan jaringan utility. Mungkin ini harus diganti nanti PLTS-nya, diganti nanti ketika ada permintaan pemeriksaan substantifnya. Kemudian nama inventor ya, nama inventor di sini. Saya masukkan juga nama mahasiswa. Silakan kalau ada nama mahasiswa itu sangat membantu, sangat
membantu proses akreditasi ya. Sekarang akreditasi 9 kriteria, itu salah satu yang diminta adalah keterlibatan mahasiswa dalam penelitian. Dan ada juga nanti di kriteria 9 output outcome-nya ya, luaran capaian itu ditunjukkan dari ada tidaknya luaran dari penelitian yang melibatkan mahasiswa. Maka kalau kita masukkan mahasiswa itu sangat membantu. Dan porsi luaran itu sekarang ya, kalau dalam instrumen baru 9 kriteria itu luaran capaian itu yang paling tinggi, kriteria 9 ya. Nah, ini makanya sangat membantu menaikkan reputasi prodi juga institusi. Dimasukkan nama mahasiswa yang kita libatkan. Kemudian di sini ditambahkan lampiran ya, surat pengalihan hak. Kemudian klaimnya satu rangkap invensi yang terdiri dari uraian 8 halaman. Uraiannya ada berapa halaman, kemudian klaimnya ada berapa buah, dan ada abstrak, ada gambar berapa buah disebutkan di sini. Ya. Kemudian kami usulkan gambar nomor 1 untuk disertakan bersama abstrak dalam publikasinya nanti. Jadi kita sebutkan mau gambar 1 atau gambar 2 atau gambar lainnya ya. Nah, jadi ini saja yang perlu disiapkan, diisi, kemudian ditandatangani oleh BPM-nya ya. Kemudian dokumen formulir berikutnya adalah surat pernyataan pengalihan hak invensi. Di semua inventornya di sini yang judulnya ada dialihkan haknya kepada lembaga. Ada materai, ada 2 tanda tangan di sini. Inventornya ketua LPPM. Jadi bukan 1 tapi 2 ya. Harus 2 inventor. Ini juga disebutkan 2 ya. Kemudian surat pernyataan kepemilikan invensi juga 2 nama ya, yang ditandatangani oleh 2 juga seperti ini, tapi materinya cukup 1. Jadi isiannya seperti ini, ada judulnya, ada inventornya ya. Jadi sudah 3 surat ya. Pertama formulir permohonan paten, kedua surat pernyataan pengalihan hak atas invensi, ketiga adalah surat pernyataan kepemilikan invensi oleh inventor. Nah, ini 3 surat ini sudah cukup untuk proses pendaftaran. Jadi template-nya rasanya sudah ada di LPM-nya, silakan diminta. Kemudian dilengkapi, diisi bersama dengan inventor lainnya. Kemudian biasanya juga langsung disertakan dengan formulir permintaan pemeriksaan substantif langsung ya. Supaya setelah nanti proses investigasinya selesai langsung dia akan agendakan untuk pemeriksaan substantifnya ya. Kemudian proses berikutnya adalah kita pantau melalui website http://status.kidjip.go.id ya. Dan lembaga juga ke LPPM atau lembaga yang mendaftarkan paten kita ya. Kita terus pantau, kita tanya sampai terlewat. Jadi seperti kemarin ada ya bertanya sudah ada hasil pemeriksaannya ya, tapi belum kita tanggapi. Harus cepat ditanggapi karena waktu proses pemeriksaan substantif itu ada batasnya. Walaupun pertama surat dari DJKI itu agak memojokkan ya, seolah invensi kita ini tidak layak untuk dipatenkan karena mungkin sudah ada, tidak baru ya. Nah, itu yang harus kita klarifikasi. Biasanya pemeriksa paten akan memberikan beberapa paten pembanding, mengatakan bahwa invensi kita ini tidak baru. Nah, di sana kita harus bisa bertahan ya, berjuang memastikan beradu argumen ya, oh invensi kita itu baru, ada kebaruannya. Karena memang seperti itu, pemeriksa pasti mengklaim ini tidak baru, segala macamnya tidak bagus. Ya. Tapi jangan kita harus mediasi dulu, kita sampaikan.
Saya juga pernah pengalaman seperti itu, nanti saya sampaikan contohnya. Seolah-olah surat itu sudah seperti menolak ya. Tapi ketika mediasi kita ketemu, ternyata dia mau klarifikasi saja. Apakah ada kesamaan atau tidak. Ternyata setelah kita buka kedua-duanya, kita buka dokumen paten pemalinya, jauh bedanya. Dan apalagi kalau bisa kita menunjukkan logbook kita, hasil riset kita ada, lognya juga ada, tahapan penelitiannya ada. Nah, maka dia akan yakin. Karena gambar yang kita kan bukan gambar real ya. Sedangkan ketika kita bermediasi itu bisa kita tunjukkan nih alatnya, gambarnya seperti ini. Sedangkan yang kita tampilkan di draft paten kan hanya gambar yang menunjuk yang untuk fungsi deskripsi klaim saja ya. Kemudian jawaban kita bisa kita memberikan jawaban kalau ada hasil pemeriksaan itu ditolak kategori ataupun harus diperbaiki, maka kita beri jawaban melalui dengan surat pengantar BPM ya. Konvensional dulu surat menyurat atau datang langsung, sekarang bisa juga mediasi, kita dipertemukan oleh LPPM dan LPPM mengundang, tentu biayanya ditanggung oleh LPPM, atau bisa juga mediasinya dilakukan oleh DJKI, tapi biasanya kuotanya sangat terbatas. Jadi ada DJKI kantor Kumham daerah ya, itu juga secara periodik melakukan itu mediasi. Biasanya perguruan tinggi LPPM di sekitar, kalau di Sumatera Barat ya sekitar Kota Padang itu diundang. Kemudian proses pemeriksaan substantif ini bisa berkali-kali, bisa juga hanya satu kali, lalu ada keputusannya. Nah, jadi ada yang berkali-kali. Makanya sebaiknya ketika kita tahu siapa pemeriksa kita, kemudian setelah mediasi kita minta lagi nomor kontaknya. Sehingga proses berkali-kali ini bisa diselesaikan dulu ya. Kalau formal semuanya berkali-kali akan repot. Tapi kalau lewat kontak langsung telepon, karena kita hanya akan berhubungan dengan pemeriksa yang telah ditunjuk. Kalau selesai dia setuju, maka mudah-mudahan paten kita granted nih. Tapi kalau dia belum selesai, belum puas, belum sesuai, maka ada kemungkinan dia akan merekomendasikan untuk ditolak. Jadi di sana. Kemudian ini contoh-contohnya. Jadi saya juga pernah mendaftarkan paten pada bulan Februari 2019. Di paten kedua saya, sistem nirkabel pemantauan pembangkit listrik tenaga surya menggunakan rangkaian sensor Zigbee. Nah, jadi bulan Februari saya ajukan, kemudian di bulan Agustus 2019, kita berapa bulan itu, 6 bulan ya, itu sudah ada surat pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif. Nah ini yang seperti kata Pak Heri ya, ada suratnya tapi belum saya balaskan. Nah, seperti ini juga ada Agustus, juga saya juga belum balas karena terlalu berat isinya ya. Paten ini sudah ada segala macam yang tidak baru. Seolah-olah saya kira ini ditolak ya. Ternyata tidak, dia LPPM membantu memediasi. Sehingga saya bisa baru-baru ini ya, sekitar 2 bulan yang lalu. Di proses pemeriksaan substantif ini setahun, berarti sampai Agustus 2020 ya. Mungkin karena pandemi bisa bertambah ya. Sekitar bulan Juli ya, sekitar 3 bulan yang lalu ya, itu kami mediasi ya, dari mediasi. Nah di sana baru saya jelaskan kalau ini merupakan perbedaan dengan paten-paten ini. Beberapa paten, ada 4 paten yang disodorkan pembanding yang menyatakan bahwa intensi ini tidak baru. Maka saya tunjukkanlah risetnya ya, riset tentang ini, tentang sistem pemantauan nirkabel ini. Itu datanya ada di hasil riset saya, ada risetnya.
Pertama dia ragu apakah ini ada risetnya atau dari disertasi atau tugas akhir mahasiswa ya. Nah, ini dari dana hibah BRPM tahun 2016, skim penelitiannya PUPT, ya. Sini laporannya. Saya tunjukkan laporannya. Ini ya. Bahwa ini laporan penelitiannya, ini tim penelitinya kan. Judulnya terkait dengan memang perancangan sistem nirkabel pemantauan PLTS ya. Kemudian saya tunjukkan juga gambar aslinya ini selain dari yang gambar di draft paten ini jauh bedanya. Seperti ini sensor-sensornya ini. Ini dia alatnya, ZigBee-nya ini panel suryanya, ini sensor arus, sensor tegangan, sensor suhu kelembaban. Nah, jadi dia mulai yakin kita melakukan riset. Kemudian alat jadinya seperti ini untuk stasiun penerima ZigBee. Kemudian ini tampilannya, hasilnya. Kemudian satu lagi kalau gambar lengkapnya ada sensor ZigBee di sini, kemudian station lokalnya seperti ini, ya. Kemudian rangkaian dayanya seperti ini, ada supply dari PLN, ada juga dari PLTS untuk melayani beban ini. Jadi disampaikan ini ada kemungkinan untuk grand pitnya, jadi dia pun berubah. Ini salah satunya kita pentingnya mediasi, kita bisa menjelaskan lebih detail bahwa ini hasil luar riset, ada risetnya, ada logbooknya, ada gambar realnya kan. Dibanding kalau dokumen patennya saja itu agak jauh bedanya. Di sini saya tunjukkan juga dokumen paten itu ada di referensinya, sudah saya letakkan di sini. Yang ini. Ini ya. Ini dia sistem nirkabel pemantauan pembangkit tenaga surya. Ini gambarnya ada 2. Kemudian uraian lengkapnya, ini klaimnya ada 4 ya klaimnya. Ini boleh kita merujuk ke gambar ya beberapa. Klaim mandirinya, ini klaim turunannya. Kemudian ini gambarnya. Jadi gambar yang tadi berubah menjadi seperti ini ya. Ada nomor-nomornya. Ini gambar 1, kemudian ini gambar 2. Nah, ini paten saya yang kedua. Sekarang prosesnya sudah tahapnya pemeriksaan substantif ya. Dan saya sudah kirimkan ini perbaikannya baru selesai tanggal 1 kemarin. Karena memang kesibukan juga ya, kadang-kadang kita bukan sering terlambat, kadang tak sempat membuat revisinya ya. Nah, ini disayangkan nanti ada peluang kredit tapi terlewatkan ya. Harus disediakan juga waktu ya. Kalau memang tidak sibuk rasanya bisa sendiri masih sempat ya, walaupun tahun ini akhir tahun ini banyak sekali juga agendanya, ada data sharing, dan juga harus melengkapi progress report riset DRPM ya. Tambah lagi jadwal kuliah yang harus kita siapkan, kita jalankan. Baik, ini kemudian kita kembali ke slide. Nah, ini surat cinta dari DKI ya, terus kita respon nih untuk menjawab ini semua. Kalau sudah terjawab, baru kita kirimkan lagi melalui LPPM ya. Kemudian ada lagi satu paten sederhana ya. Jadi kalau tadi paten biasa, ini paten sederhana saya ajukan baru saja nih 28 Juli. Bukti pendaftarannya keluar. Diajukan sudah agak lama. Berarti sekarang masih proses, belum ada di pangkalan data KI ya. Baru selesai proses administrasi.
Paten sederhana, judulnya Sistem Tracker Auto Manual Panel Surya Skala Besar. Nah, ini paten sederhana. Baru diajukan. Kemudian, ini yang contoh granted. Ini paten saya pertama yang sudah granted. Itu kita lihat di sini publikasi A dan B-nya sudah ada. Kemudian ini adalah metode penjejak posisi matahari pada manusia tanpa sensor. Judulnya, gambarnya ada 2. Gambar yang disertakan bersama dengan abstrak. Juga ada nama mahasiswa Muhammad Hadi Putra. Jadi ini sangat membantu prodi untuk proses akreditasi ya. Juga kinerja perguruan tinggi kalau ada paten yang granted. Kemudian ini sertifikatnya. Ini status di pangkalan datanya sudah berubah dari nomor gradingnya, nomor sertifikat ya, IDP ya, yang sama ya dengan ini. Kemudian dapat sertifikat ya. Nah, sertifikat ini kita upload di langsung terupload di Sinta ya. Maka akan disertakan langsung dalam CV hibah-hibah penelitian kita. Jadi kita bisa mengajukan hibah riset terapan. Kemudian mungkin itu yang bisa disampaikan. Lain rasanya cukup dulu ya. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Saya kembalikan kepada Pak Firdah. Oke, baik. Terima kasih Pak Syafii telah memaparkan materi pada hari ini tentang permohonan paten dan juga paten sederhana. Untuk sekarang kita buka sesi tanya jawab. Sebelumnya tapi saya konfirmasi dulu ke Pak Syafii. Pak, jika ada yang mau konsul dengan drafting patennya boleh Pak ya? Boleh, silakan. Kita masih apa ya? Sekarang kita buka sesi tanya jawab. Bebas bagi Bapak Ibu untuk bertanya dan juga berkonsultasi tentang drafting paten yang telah diajukan. Sebelum saya buka sesi pertanyaan, saya sedikit mengupdate bagaimana sebenarnya kondisi jumlah potensi paten yang telah Bapak Ibu submit pada link yang telah kita berikan sebelumnya. Nah, di sini saya melihat sudah ada 12 yang sudah masuk. Dari ekonomi ada 4, dari teknik juga ada 4, FKM ada 1, FPIK ada 3, dan nantinya setelah ini berupa draft kasar dulu, nanti untuk pengumpulan drafting paten yang telah disempurnakan akan kita sediakan satu link lagi. Jadi nanti output drafting paten yang siap untuk disubmit langsung kita download di satu folder lainnya. Nah, kemudian di sini untuk formatnya kita bisa download di poin 1. Tadi Bapak Syafii juga sudah meng-share tentang format drafting paten yang dapat Bapak Ibu download. Silakan di-download. Kemudian diisi dan disubmit ke link yang nomor 2 pada format drafting paten. Nanti setelah proses revisi dan penyesuaian akan disubmit pada link ketiga dengan judul drafting paten siap ya, siap submit gitu. Nanti saya bagikan ke Bapak Ibu semua. Nah, mudah-mudahan drafting paten yang Bapak Ibu tulis dapat kita submit, dapat kita daftarkan ke DJKI sebagai output dari kegiatan data sharing pendampingan HKI pada kegiatan ini. Dan tentu paten yang kita daftarkan sangat bermanfaat ya, bermanfaat bagi profil akademik kita, bagi institusi baik itu jurusan maupun kinerja perguruan tinggi sebagaimana yang telah Bapak Syafii sampaikan tadi. Oke, selanjutnya saya buka sesi tanya jawab dan juga sesi konsultasi drafting paten. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan menggunakan tombol raise hand, akan kita persilakan untuk mengajukan pertanyaan. Silakan Bapak Ibu. Oke, silakan. Siapa yang mau bertanya? Pak, mau bertanya Pak? Oke, boleh. Silakan Warja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Syafi'i. Di sini saya mau bertanya. Kemarin judul invensi kami itu tentang proses pembuatan pembersih lantai dari belimbing ulu. Nah, di draft awal tuh saya juga memberikan gambaran tentang ini, Pak, perencanaan pembuatan produknya. Seperti yang sudah kami rencanakan tuh mau membuat produk pembersih lantai dengan nama Superlimeng. Boleh nggak, Pak? Di draft awalnya tuh kita juga membuat perencanaan seperti itu. Terus untuk inventornya itu boleh lebih dari 2 nggak, Pak? Misalnya sampai 5 orang gitu. Itu saja, Pak. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Warja. Mungkin langsung dijawab oleh Pak Syafi'i. Baik, terima kasih atas pertanyaannya terkait dengan paten pembersih lantai dari belimbing ulu. Belimbing ulu. Ya, ada juga mereknya tadi ya, Bu. Iya, ada mereknya. Itu perencanaan pembuatan produknya gitu, Pak. Iya. Kalau bisa memang untuk bisa memastikannya, saya lihat draftnya. Di draftnya udah dilengkapi, Bu. Sudah, cuma belum didaftar ke ini, ke link untuk revisi itu, Pak. Belum di update ya revisinya Ya, ya. belum. Karena ini kan agak detail, ini memang harus bisa dilihat dulu ininya, isinya itu seperti apa. Karena seperti tadi kan ada beda tipis antara skema dengan proses. Kalau skema itu tidak bisa dipatenkan, bukan invensi. Tapi kalau proses ada komposisi formulasinya yang jelas, itu bisa merupakan invensi, bisa dipatenkan. Kemudian belimbing uluh juga apakah satu jenis saja atau ada tambahan? Ada. Kalau hanya sifat dari belimbing itu bisa untuk pembersih lantai, itu masih belum bisa dipatenkan. Tapi kalau ada rekayasa ibu, intervensi dari inventornya, mungkin menambahkan sesuatu, memproses sehingga dia bisa menjadi dia sebagai pembersih lantai, nah itu bisa dipatenkan. Nah, seperti itu. Jadi harus dilihat nanti isi klaimnya, apa yang diklaim di sana. Kemudian dari gambar itu hanya tambahan untuk menjelaskan, mendeskripsikan invensi kita. Tapi apa yang kita klaim sebagai invensi itu yang sangat penting, menentukan bisa dipatenkan atau tidak, dan cara kita menulis judulnya ya. Menulis judulnya ada tadi sudah saya sampaikan, ada ketentuan-ketentuannya. Kalau itu sudah dipenuhi, maka bisa dipatenkan. Kemudian bisa sekali jalan juga kalau produknya sudah ada mereknya, maka didaftarkan juga mereknya. Kemudian pertanyaan terakhir, kalau inventornya lebih dari sampai berlima ya, Bu? Iya, Kak. Ya, saya juga belum sempat cek ada tidak batasannya. Kalau sekilas yang saya baca tidak ada dalam tidak dibatasi di aturan, ya nggak masalah, silakan dimasukkan kalau memang semuanya punya kontribusi, berkontribusi menghasilkan invensi tersebutnya. Kalau tidak, ya kalau untuk keperluan apa minimal kan ada satu mahasiswa itu sudah mewakili kan. Atau boleh juga kita masukkan 2 atau 3 karena nanti jumlah mahasiswa yang hasilkan pengeluaran paten ya atau penelitian yang melibatkan mahasiswa, mungkin bisa strategi itu digunakan. Nanti bisa kita cross check dengan paten-paten yang sudah terdaftar di DJKI itu di pangkalan data. Jadi rasanya bisa, saya juga belum sampai ke sana mengsearchnya. Bisa dibantu nanti di sana, kita bisa cek kalau ada mungkin paten-paten yang sudah diberi itu jumlah inventornya banyak ya. Ataupun bisa nanti di-download undang-undang patennya dan juga Permen Kumham itu tentang permohonan paten. Kita coba search juga di sana ada nggak terkait dengan batasan jumlah inventor
sejauh ini saya rasanya belum ada pembatasan. Asal masih wajar, itu masih bisa. Barangkali itu Pak Mirda. Ya, baik. Terima kasih Pak Syafi'i. Boleh bertanya Pak Mirza? Oke, Pak Ghazali mau bertanya Pak? Ya Pak, mau konfirmasi Pak itu Oke. draft paten Pak. Ya, silakan Pak Ghazali. Oh ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Ghazali dari FPIK. Jadi saya sudah memasukkan draft paten ada 3 buah. Ini cuma saya mau konfirmasi dari draft paten itu dari hasil output penelitian saya Pak. Hanya saja paten ini saya masih agak kebingungan kan. Yang pertama paten proses ya, proses penambahan rumput laut atau makroalga di pengawet sebagai pengawet mie Aceh. Itu yang pertama Pak. Itu sudah saya buat draftnya, sudah itu sifatnya metode proses gitu yang jadi ada semacam alur-alur flowchart seperti yang Bapak pernah share yang dari IPB itu saya sudah ikutin. Cuma pada umumnya sama gitu, pada umumnya sama dengan proses yang ada pembuatan mie Aceh, cuma sedikit modifikasi penambahan karena melihat ada beberapa pedagang itu yang menggunakan pengawet formalin, sehingga saya coba dari hasil riset bahwa ada jenis makroalga itu yang bisa menghambat proses mikroorganisme. Itu yang pertama. Kira-kira apakah ada berpotensi, kira-kira apa yang itu yang pertama pertanyaan saya. Kemudian yang kedua, mohon maaf Pak ya. Yang kedua, saya ada 2 produk Pak. Produk yang pertama teh sargasum itu dari Aceh Pak, Aceh Barat. Yang memang sargasum itu banyak Pak di seluruh Indonesia, tapi di seluruh dunia pun mungkin ada. Tapi saya bawa kearifan lokal yang ada di Aceh Barat Pak gitu. Tentunya kalau hasil riset saya bahwa sargasum yang ada di Aceh Barat berbeda dengan sargasum yang ada di wilayah yang lain gitu dari segi potensi antioksidan, sehingga saya coba modifikasi teh sargasum Aceh pakai ada kata Aceh tambahan dengan komposisi sekitar 80% itu rumput laut sargasum yang ada di Aceh Barat, kemudian ada tambahan ketumbar 10% dan kayu manis 10% untuk menghilangkan bau tengik. Nah, apakah produk itu bisa berpotensi untuk dijadikan paten, Pak? Nah, kemudian yang kedua, yang produk kedua itu sebagai pewarna dari rumput laut hijau. Jadi lihat pewarna selain kita bisa memanfaatkan untuk pewarna mie Aceh, kita juga ada nilai kesehatannya juga Pak, dan sudah banyak yang minat gitu. Tapi belum kami komersialkan karena belum begitu paham mengenai gimana pengajuan BPOM-nya belum sampai ke tahap situ Pak. Itu pertanyaan saya Pak, apakah berpotensi paten untuk bisa kita ajukan lebih lanjut Pak? Karena saya sudah dengar penjelasan sebelumnya dari pertanyaan pertama. Terima kasih Pak. Baik Pak Ghazali. Oke, terima kasih Pak Syafi'i. Pak Ghazali. Silakan dijawab oleh Pak Syafi'i. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi ada 3 ya, saya coba cari filenya supaya lebih jelas. Di filenya itu kemarin itu ada di sini ya filenya. Atau dari Google email ya, Google email ya. Oke, ini beberapa paten yang sudah masuk.
drafting paten di cara ininya bentuknya paten teh, patennya C itu ya. Ini oke, paten mie Aceh alga hijau ya. Itu ya pewarna Pak. Ini pewarna. Ya Pak. Judulnya mungkin diganti ya. Mie Aceh itu. Gitu Pak ya. Mie Aceh Judulnya. itu sudah ada, bisa jadi seperti merek kan, atau indikasi geografisnya. Jadi jangan dijadikan judul paten. Patennya harus sifatnya umum ya Pak. Gitu. Soalnya ini untuk proses pewarna ya Pak. Produk proses. Ya produk mie ya dengan pewarna ada alami pewarna. ya. Iya betul ya, Pak. Nah, langsung saja proses. Proses pembuatan pewarna alami dari alga hijau misalkan. Untuk mie Aceh gitu Ya, Pak. mie Aceh itu di dalamnya aja, nggak usah di judul Pak. Ya, mie Aceh itu salah satu contoh kajian Pak Ghazali itu penggunaannya untuk mie Aceh. Jadi nanti intinya pewarna alami menggunakan alga intensi yang sama dengan ini tidak bisa diklaim lagi sama orang lain. Walaupun dibuat untuk mie yang lain gitu, dia harus semuanya harus mewakili semuanya nanti. Jangan nanti untuk mie Aceh ada, untuk mie Padang ada. Itu tidak bisa. Jadi jangan disebutkan di judulnya saja diganti. Ini boleh sih mengenai produk. Proses pewarna. Ya, atau produk pewarna, proses pewarna alami ya. Bisa dilihat nanti dari judul-judul terkait dengan proses formulasi atau komposisi pewarna alami, bisa juga dari alga hijau. Nah, penggunaannya untuk mie Aceh di dalamnya aja nanti Pak disebutkan. Gitu Pak ya. Jadi proses apa ya, bukan produk Pak ya? Iya, prosesnya. Ya, karena mie Aceh tetap masih umum, karena tetap prosesnya seperti mie Aceh Pak. Cuma ada modifikasi dengan menambahkan ekstrak alga hijau. Kira-kira bisa gitu Pak? Iya. Bisa tuh Pak. Sedikit aja ada tambahan, modifikasi itu sudah bisa. Jadi proses mie Aceh itu diambil lagi, tapi ada tambahan di sana. Penambahan alga hijau berapa, bagaimana, kalau proses kan berarti bagaimana perlakuannya kan. Alga hijau diapakan. Nah, kalau komposisi bisa juga komposisi saja. Jadi bisa kedua-duanya, proses dan komposisi. Formulasi bisa juga ya. Jadi kalau produk itu bisa nanti masih luas Pak, bisa alat, bisa proses, bisa produk, bisa komposisi. Nah kalau ini kan langsung, kalau proses ya prosesnya sudah jelas, jadi nggak ada tafsirnya kemana-mana. Berarti lebih spesifik Pak ya? Ya, spesifik ke prosesnya saja diuraikan. Jadi mulai dari judul baru turun ke klaimnya dulu Pak, nanti dibuat di klaim atau gambar skemanya dulu, prosesnya dulu supaya bisa mudah menceritakan klaimnya. Kemudian di latar belakang invensi ini harus ada paten-paten pembanding bahwa menunjukkan bahwa ini baru ya. Invensinya baru, ada proses tahapan invensi dan juga bisa diterapkan di industri. Artinya alga hijau ini bisa ada ininya, unsurnya itu produk bahannya, sehingga bisa diproduksi. Ya, itu saja diceritakan Pak, itu sudah menjadi draft paten. Nah, jadi mungkin tambahannya ya di sini, melakukan analisis searching paten, beberapa paten terkait, minimal 2 Pak, minimal 2. Ini proses uji di Balai POM boleh ada, boleh tidak. Kalau sudah ada lebih bagus kan, meyakinkan. Kalaupun belum, masih boleh mendapatkan paten dulu, baru untuk komersil baru mengurus uji Balai POM, LPP POMUI dan lain sebagainya. Jadi untuk invensi tidak mesti ada hasil ujinya dulu. Apalagi kalau sudah ada hasil uji, itu lebih bagus untuk meyakinkan bahwa produk ini aman dikonsumsi. Baik, kita lihat yang
yang lain lagi yang tadi ada ini terkait dengan warna alami, kemudian ada juga yang terkait dengan pengawet ya Pak. Iya Pak, pengawet Pak. Ada teh juga Pak. Teh juga ya, teh yang mungkin judul invensinya belum ada ya, teh Sargasum Aceh ya. Ya Pak. Nah ya, kalau di sini boleh nggak apa-apa teh Sargasum Aceh, tapi di judul jangan disebutkan Acehnya. Oh gitu Pak ya. Ya, itu apa namanya indikasi geografis ya. Jadi teh Sargasum saja nanti bahannya di bawah. Kecuali ini bawaan dari Sargasum Aceh memang khusus nggak apa-apa juga, masih boleh juga di judul. Nah, jadi kita bertahannya di sana. Teh Sargasum Aceh ini memang satu nama, jadi tidak bisa dipisahkan. Tapi kalau Sargasum dan khasnya ada di Aceh itu tidak perlu disebutkan di invensi ya. Di judul invensi maksudnya. Jadi di sini produk teh Sargasum. Istilah produk ini apakah yang diklaim nanti prosesnya, formulasinya, atau alat untuk menghasilkan tehnya? Komposisinya. Komposisi ya situ ya. ada. Langsung aja komposisi Pak. Komposisi atau formulasi teh Sargasum. Oh gitu. Ya jadi nggak produk. Jadi langsung gitu. komposisi saja diklaim. Tapi kalau alat atau proses dan komposisi dua-duanya diklaim, nah itu boleh juga jadi paten biasa. Tapi kalau satu saja formulasi supaya cepat ya paten sederhana aja Pak. Oh ya Pak. Ya, kalau produk ini kan ini formnya paten sederhana Pak ya? Ya kalau satu klaim mandiri, klaim utamanya satu, jadi paten sederhana. Sama formnya sama Pak. Form paten sederhana dengan paten biasa formnya seperti ini juga. Cuman bedanya di permohonannya kita apa namanya kita garis, kita pilih yang mana, paten atau paten sederhana. Kalau formnya sama, cuman bedanya di klaim lagi nanti. Klaimnya satu klaim utamanya, kemudian turunannya saja. Boleh 1, 2, 3, tapi ini mengacu kepada klaim 1. Ini juga mengacu kepada klaim 1. Tapi kalau ada klaim tambahan, klaim 2, beda lagi, nanti ada turunannya, itu jadi paten biasa. Itu Pak Ghazali. Ya. Baik Pak, saya perbaiki lagi Pak ya. Ya, diperbaiki sedikit Pak. Kalau yang lain rasanya tinggal tambahkan aja hasil itu laporannya ke sini. Yang di adjust ya diatur lagi, disesuaikan. Kemudian kalau ada gambar ya skema, kalau kami di teknik mungkin banyak gambar real dengan gambar teknik itu dibedakan. Ini semua dikopikan saja. Oh ya, baik. Satu lagi kalau masih kita coba lihat yang pengawet di mana. Mungkin alat pemotong kulit. Ini peralatan. Ada gambarnya kalau peralatan, drafting paten teh, drafting paten, pengawet. Pengawet alami ini Aceh nih Pak ya. Ya Pak. Ini ya cukup bagus, sudah ada 3 draft cikal bakal paten Pak. Terdaftar minimal ya. Nah ini saya sampaikan kemarin juga sebagai pengawet alami ya, metode. Ya, Pak. Metode penambahan ekstrak rumput laut Sargasum sebagai pengawet alami. Boleh langsung ekstrak rumput laut Sargasum sp sebagai pengawet alami Aceh. Pengawet alami Acehnya enggak usah. Kalau lebih khusus lagi investasi berhubungan dengan pemanfaatan kondisi laut. Nah, nanti metode bisa dipatenkan metode pakai istilah metode ya, ada atau prosesnya. Jadi hampir sama. Kalau memang lebih pasnya kata-katanya proses saja nanti. Oke, baik Pak. Ya, kalau ada metode biasanya di teknik ya. Sudah saya perbaiki Pak. Iya, proses nanti disampaikan prosesnya juga. Iya Pak. Seperti tadi ada pembuatan tempe, pembuatan tahu kan, ada tahapan dan komposisi itu jadi proses.
Kira-kira seperti itu. Klaimnya juga nanti kalau klaimnya satu kesatuan invensi bisa paten sederhana, bisa juga kalau 2 tahapan atau proses dan komposisi yang diklaim itu menjadi paten biasa. Paten biasa prosesnya lebih lama, tapi nilai apanya lebih tinggi. Nilai penghargaannya lebih tinggi yang paten biasa. Kira-kira seperti itu ya Pak Ghazali. Ya, makasih Pak atas pencerahan ya Pak. Insya Allah segera diperbaiki Pak. Makasih Baik Pak. Pak, secepatnya diupdate, mudah-mudahan bisa bisa layak untuk didaftarkan sampai tanggal 17 terakhir nanti. Ya, amin amin Pak. Ya, kasih Pak. Oke, baik, terima kasih atas penjelasan Pak Syafi'i. Masih boleh kita buka Pak pertanyaannya Pak? Boleh ya, silakan. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh menggunakan tombol raise hand, kemudian kita persilakan. Atau Bapak Ibu mau konsul tentang drafting patennya juga dipersilakan seperti Pak Ghazali barusan, dan juga menanyakan hal-hal teknis lainnya menyangkut dengan proses pengajuan paten dan sebagainya. Ada pertanyaan? Ada paten yang baru Pak Mirdah, yang baru draft paten baru masuk, belum sempat direview sebelumnya. Belum ada Pak, yang sudah masuk Belum ada, ya. yang pertama tadi 12. 12 ya. Tadi yang ada sempat saya buka kalau nggak salah, coba saya lihat. Jadi terbuka yang belum sempat saya berikan feedback. Super Liming sudah, Lupi sudah. Rasanya udah semua ya. Kalau ini batik ini sudah. Yang terakhir Teser Gasum, berarti sudah semua rasanya. Ini metode penambahan. Kita karena ada metode paten saya pertama memang metode ya. Jadi itu pun baru pertama menulis paten. Tapi alhamdulillah bagusnya pemeriksa patennya mau memberikan email sama WA, jadi bisa ditanya terus berkali-kali itu proses perbaikan substantif patennya. Alhamdulillah terakhir mendapat juga granted. Tapi yang kedua ini pemeriksa saya agak ideal ya. Jadi pemeriksa paten itu umumnya ada yang mempermudah karena memang kita undang ya, PPMG kita undang. Dan ada juga yang ideal, tapi jarang pemeriksa paten itu yang killer ya. Jadi tidak sama dengan reviewer artikel atau reviewer PAK Dikti ya. Artinya ideal itu dia mengikuti panduan, apa ketentuan itu jadi pegangannya. Seperti saya yang kedua ini memang saya memakai kata-kata Zigbee. Nah, Zigbee ini apakah merek? Sehingga memang disuruh hapus dalam judul jangan pakai Zigbee. Jadi saya tukar judulnya sistem pemantauan nirkabel untuk pembangkit listrik tenaga surya. Dulu kan saya pakai rangkaian sensor Zigbee. Nah, jadi memang seperti itu. Jadi dia berpegang kepada aturan, artinya dia idealis. Ada juga yang membolehkan, jadi beberapa yang longgar ya. Tapi kalau reviewer PHK itu banyak yang killer saya lihat. Jadi sedikit salah, bahkan di aturannya yang penting bereputasi itu sudah Scopus Q4 misalkan. Tapi dia masih ngecek juga. Ini ada salah masuk kata-kata bahasa Indonesia atau di sumbunya nggak diterangkan. Padahal kan di aturan nggak mesti seperti itu. Artinya kalau bisa tembus Scopus Q2 atau Q3, nah itu udah nggak perlu dipermasalahkan lagi redaksinya, editorialnya, itu sudah bagus. Nah, tapi yang pemeriksa paten ini lebih simpel. Jadi Bapak Ibu pasti akan dibantu ya ketika kita ada mediasi, dia akan bantu. Bahkan dia kasih saran judulnya ini saja supaya granted. Klaimnya seperti ini diganti supaya granted. Jadi berbeda dengan reviewer artikel
Dia berusaha mereject karena saking banyaknya artikel yang masuk, dia bingung. Supaya memudahkan, mana yang nggak sesuai langsung dia reject. Tapi kalau paten tidak, dia merangkul, membina, kira-kira seperti itu. Sehingga paten saya bisa granted. Jadi kalau di sini paten grantednya belum sempat saya pindahkan ya. Yang ada paten sistem ya, paten sistem saya ada 2, ini sistem tracker. Tunjukkan juga paten sistem tracker auto manual panel surya skala besar. Kalau sistem ya ada gambarnya seperti ini klaimnya. Nah ini satu klaim, ada turunannya, klaim kedua, klaim ketiga, tapi mengacu ke klaim 1 ya. Jejak menggunakan pasang pegas peredam mengurangi osilasi. Ini jadi draft paten. Kemudian gambarnya kira-kira seperti ini. Ini masih dibolehkan ya. Ada beberapa diberi warna, ada tulisan karena memang harus dijelaskan. Nah begitu juga dengan ini. Cuma ini belum sempat saya nomorkan ya. Auto manual. Ada yang satu lagi sudah dengan nomor-nomor. Sini tadi yang paten monitoring. Ya, ini paten sistem juga ya. Sistem. Nah, dia ada penomoran seperti ini dengan nomornya dijelaskan dalam, kalau diperlukan dalam klaim boleh ya seperti ini. Dan dalam uraian ringkas invensi juga dijelaskan ya. Kira-kira seperti ini dalam proses. Ini sudah mendapatkan feedback dari pemeriksa paten. Tinggal menunggu proses apakah diterima atau ditolak atau masih ada perbaikan. Mungkin itu tambahan karena juga drafting paten masih yang lama ya, masih yang 12 ya. Belum ada ini, mungkin masih ada, kalau ada masih pertanyaan, 1 atau 2 pertanyaan lagi silakan. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Untuk yang pertanyaan Bu Melis di share, sudah saya share, itu ada tarif paten langsung dari web DJKI. Kemudian untuk Pak Pribadyo, nanti akan kita share link drafting paten yang siap untuk submit. Jadi di sana khusus draft paten yang telah direview, yang telah sebelumnya Bapak submit ke link yang sudah kita bagikan. Seperti itu, Pak. Iya, ini ada pertanyaan ini udah terjawab belum Pak? Yang untuk biaya pengusulan paten, sederhana dan produk Bu Melis. Iya, ada saya share linknya. Mungkin Pak Syafi mau menambahkan. Oh, sudah ya? Silakan Pak. Oh, sudah di share ya. Jadi memang ada di link sini, di tarif paten. Bisa dilihat kalau kita klik. Ini saya tutup dulu. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Ya, ini yang di-share sama Pak Mirda tadi linknya. Nah, di sini ada. Paten itu pendaftarannya kalau melalui lembaga LPPM 350. Kalau umum lebih mahal. Kemudian kalau paten sederhana melalui lembaga 200. Kalau umum sekarang 800 ya, dulu 400. Nah, ini yang terbaru yang diupdate memang dari webnya langsung. PP nomor 28 tahun 2019. Oke, masih ada lagi yang lain? Mohon maaf Pak, ada yang saya lupa, boleh saya tanya lagi Pak? Oke, silakan. Ya, silakan. Ini Pak, masalah ini paten, maksudnya untuk JAFUNG Pak, jabatan fungsional Pak. Karena kan kita biasanya, saya kan pernah usul hak cipta, tapi secara pribadi Pak kan. Ini kan sudah melalui LPPM. Pertanyaannya apakah diakui Pak, bisa diklaim untuk pengajuan jabatan fungsional Pak? Iya. Itu, baik, Pak. langsung saya jawab ya Pak Mirda ya. Itu rasanya ada di slide yang pertama.
dalam POPAK yang baru tahun 2019, kemudian ada revisinya lagi. Ini akan ada yang akan dirilis 2020 ya. Di paten yang komersil dapat 60 Pak, sudah komersil paket yang terpakai. Dan paten yang sertifikat saja ada yang hak cipta itu rendah 15 kalau tidak salah. Oleh reviewer PAK, kalau hak cipta itu kita sudah klaim juga di buku, karena itu biasanya dari buku atau apa ya, disertasi ya. Nah, kalau memang sudah ada disertasi kan sudah ada juga penilaiannya. Itu tidak diakui lagi, jadi tidak boleh double. Jadi itu bendanya sama, cuman kita yang satu ber-ISBN buku, yang satu jadi hak cipta, itu tidak bisa double. Kecuali memang tidak kita klaim bukunya, kita ambil yang dari hak ciptanya saja. Nah, tapi nilainya ya tidak jauh, kalau buku kan bisa 20 Pak yang di pendidikan. Kalau di buku referensi di penelitian bisa 40 bahkan. Jadi kita ambil bukunya saja, hak cipta dari buku nggak usah diklaim di PAK. Kira-kira seperti itu. Makanya yang bagusnya memang paten Pak, paten atau paten sederhana. Yaitu 40 atau 30 kalau belum diimplementasikan. Ya, maksud saya Pak, ya, kan melalui LPPM, ada nama LPPM situ Pak. Bisa Pak diakui Pak? Justru yang ada nama LPPM diakui. Kalau tidak nama LPPM, Oh gitu ya. bahkan jadi permasalahan. Karena kalau riset-riset di kampus biasanya kan memakai dana institusi, ada kontribusi institusi. Nah, jadi lebih bagus, apalagi kita menggunakan dana dari DRPM. Maka kita harus luaran itu kita kembalikan kepada negara lah, kira-kira seperti itu, atau institusi kita yang memberikan fasilitas kepada kita. Makanya memang harus didaftarkan lewat institusi. Kira-kira seperti itu Pak. Makasih banyak Pak Dari pencerahannya Pak. Ya, Makasih. Iya Pak. Inventornya tetap kita Pak, cuman pengalihan hak saja ke ini. Oh ya Pak. Ya, inventornya ada kan, nama penemunya, inventornya. Saya kira seperti itu. Ya. Ya, Pak. Jelas sekali Pak, makasih Pak. Sama-sama Pak. Pak Ibu, apa nggak ada lagi pertanyaan? Baik, Pak Mirza. Oke ya, silakan Pak Herdi. Ya, ini udah saya kirim ke WA Pak Mirza. Saya udah, apakah bisa kita patenkan? Karena udah beberapa publikasi udah keluarkan dari produk, mungkin bisa tampilkan sekilas apa yang bisa kita patenkan. Ini saya download dulu. Udah saya WA. Ya. Ini saya download. Bisa buat. Itu udah saya terima Pak. Ini saya share screen. Ya, baik, silakan Pak. Oke. Ini ada dari Pak Herdi tentang desain alat sadap karet. Pertanyaannya apa bisa dipatenkan atau bagaimana? Desain alat sadap karet. Desain, mungkin kata-kata desain lah bisa dihilangkan, alat sadap karet saja. Untuk paten ya. Desain itu kan di riset kita berarti. Kemudian langsung dijelaskan kalau dari gambar nih udah cukup mencukupi, memang seperti ini gambarnya sama dengan sudah gambar teknik, bisa langsung jadi gambar untuk mendeskripsikan patennya. Bisa dibesarkan sedikit Pak Mirza. Oke, jadi ya, desain alat sadap karet dirancang dengan menggunakan perangkat lunak AutoCAD. Desainnya ya, alatnya belum jadi ya, baru rancangan saja Pak. Udah Pak, di bawah ada fotonya. Ada alatnya juga ya. Oke. Iya, di bawah lagi Pak. Ya, jadi memang alat langsung, peralatan yang
yang dipatenkan. Apalagi sudah ada alatnya, kan belum ada juga bisa kita klaim ide membuat alat itu ya, bisa juga ya. Jadi kalau ini sudah ada alatnya, kita buat dalam bentuk gambar teknik yang di atas. Foto ini tidak perlu dimasukkan ya, tidak perlu dimasukkan, nggak masalah. Jadi menceritakan alatnya terdiri dari fitur apa saja ya. Kemudian kalau bahannya juga disebutkan dari bahan apa dibuat, itu bisa semuanya jadi klaim. Kegunaannya disampaikan di uraian lengkap invensi, dan di judul memang alat sadap karet. Kalau ada khasnya lagi ditambahkan nanti. Khasnya dari apa, mungkin dengan fungsi tambahannya apa, nah itu ditambahkan di judul. Apa bedanya dengan alat yang sudah ada. Jadi kalau nanti alat sadap karet terlalu umum juga kurang bagus, Pak. Jadi harus ada tambahannya gitu. Apa kelebihannya membedakan dengan yang sudah ada dari bahan atau yang dapat fungsi yang lain ya. Yang biasa hanya satu arah, mungkin dia banyak arah, lebih banyak bisa jadi. Tapi tidak masuk ke pujian ya, pujian itu di dalamnya saja, tidak ada di sini. Jadi ini sangat memungkinkan kalau lihat dari gambar tekniknya, sangat sudah ini sangat berpotensi untuk dipatenkan. Dan tinggal dinarasikan lagi Pak, dituangkan dalam draft paten lagi Pak. Satu lagi Pak Mirza mungkin bisa dimunculkan kan untuk kita lihat peluang. Ya. Memang sudah beberapa artikel sudah kita terbitkan dengan alat ini. Ya. Tapi apakah masih bisa kita paten, ini yang belum saya pahami. Dengan dicek dulu apakah di artikel yang diterbitkan itu memungkinkan dipatenkan lagi atau tidak itu. Oke. Nah, ini Pak Syafi mengaku dengan sudah pernah dipublish di artikel. Oh. Gimana Pak Mirza? Satu lagi coba Pak. Mana Pak? Oh yang ini Pak, tambahan desain boleh Pak? Desain alat. Desain boleh. Ya pakai kata-kata desain boleh. Oh, ini mesin tadi ya. Oh. Oke. Oke, ini ada satu lagi dari Pak Herdi tentang alat panen padi tenaga surya. Alat panen padi tenaga surya. Oke, ini udah cocok untuk judul paten, bisa nih Pak. Alat panen padi tenaga surya. Itu ini katanya Pak sudah kan desain alatnya di artikel. Bagaimana nih Pak? Sudah ada di artikel. Sudah pernah Pak Herdi? Sudah berapa lama Pak Herdi dipublikasikan? Ini tiap tahun udah kita publish Pak. Setahun tuh ada hasilnya sebenarnya, hasil dari alat ini, hasil pengujian. Hasil eksperimen kan? Ya, lapangan. Sudah ada ya. Mungkin gambar-gambar ini juga sudah ada di artikel itu Pak ya? Iya, itulah masalahnya, gambar foto ini udah kita munculkan juga di artikel itu. Dimunculkan nih, kalau gambar ini ada nggak apa-apa, tapi gambar ini jangan ada. Gambar tekniknya ini. Gambar realnya nggak apa-apa Pak. Ya amannya memang makanya sebaiknya paten dulu. Kalau di luar negeri itu mereka patenkan dulu baru publikasi. Jadi kalau belum lebih 6 bulan di kita masih dibolehkan. Nanti khawatirnya di sana pemeriksa paten dia search sudah ada publikasi. Jadi sudah bukan baru lagi kan. Jadi syarat bisa paten itu kan salah satunya ada kebaruan. Mungkin kalau tahap invensinya ada, bisa diaplikasikan diterapkan di industri bisa, tapi kebaruannya udah nggak ada lagi karena sudah diaplikasikan. Itu aja khawatirnya. Jadi kalau dibuat modifikasi dari ini dan kita bisa, bahkan ini kita jadikan rujukan artikelnya. Di artikel itu baru seperti ini.
Ya, buat modifikasi lagi itu bisa, Pak. Oh itu. Karena kita kan penelitian untuk mencari optimalnya gimana gitu kan. Hasil Ya, penelitian itu kan kita publish, nanti kita perbaiki lagi yang mana yang kurang. ya, kalau memang mau kita patenkan, memang strateginya jangan semuanya dipublish. Ada bagian-bagian tertentu yang akan kita patenkan, kita simpan dulu. Atau memang amannya kita serentak saja. Ya. Jadi intinya paten itu setelah kita daftarkan, nah itu sudah diterima ya, sudah ada tanggal pendaftarannya. Nah itu baru aman, kita boleh publish lagi, nggak masalah. Oh itu. Berarti kita harus cari bagian lain yang belum dipublish. Kalau memang sudah publish, kita harus cari bagian lain, Pak, untuk menyatakan bahwa kita patenkan invensi itu adalah baru. Belum ada ditemukan di paten-paten yang lain, belum ada juga di artikel-artikel yang sudah publish. Iya. Ya, amannya seperti itu, Pak. Iya, boleh. Memang harus ada strategi ketika kita menulis artikel, luaran-luaran penelitian. Sebaiknya dipatenkan dulu, baru bisa dipublikasikan. Jadi boleh double, nggak masalah, tapi paten dulu. Karena sifat paten ini first to file. Jadi siapa yang memfilekan dulu, maka dia berhak mendapatkan paten. Jadi kalau kita terlambat, maka tidak bisa lagi. Bisa double claim bahwa invensi baru. Kira-kira seperti itu, Pak Erdi. Ya, terima kasih, Pak. Coba saya share tadi ada judul-judul yang di DBKI ya. Ini yang sudah diberi, saya filter dengan yang diberi. Jadi memang ada desain yang diperbaiki untuk elemen komputasi terintegrasi. Ini juga diberi nih, Pak. Desain yang diperbaiki. Jadi judulnya nggak terlalu, ini betul ya. Desain yang diperbaiki. Ini bukan desainnya sudah direvisi lagi ya. Seperti tadi. Jadi artikelnya sudah ada elemen komputasi terintegrasi. Kemudian desain yang diperbaiki. Ini memang tergantung juga dengan pemeriksanya siapa. Kadang longgar dia. Kemudian desain terpadu untuk skema-skema pembagian gambar. Ini juga sudah diberi ya, granted berarti. Ini beberapa, bahkan banyak ya. Judulnya desain kanal, akses, konstruksi desain. Kemudian kalau peralatan, kalau pakai peralatan, kata kuncinya bisa kita di sini. Peralatan pencahayaan, peralatan penahan. Jadi, tapi yang diberi kita filter. Nanti ada juga yang ditolak ya. Filter. Bahkan peralatan saja nih. Peralatan antena dan peralatan komunikasi. Jadi kira-kira judulnya nggak perlu muluk-muluk ya. Seperti itu aja, peralatan pemrosesan informasi, peralatan pemasukan ya. Jadi hindari saja pujian, merek, kemudian ada beberapa itu. Maka tinggal kita mendeskripsikan saja patennya. Jadi bisa peralatan, ada formulasi, proses ya, proses juga banyak. Proses ya. Cukup banyak kalau proses yang diberi. Jadi kita ya dipakai yang pepatah Minang itu, Baraja kanan manang, mencontoh kanan sudah. Jadi kita belajar kepada yang sudah diberi ini, gimana mereka menulisnya, sistem proses-proses ya. Jadi seperti ini. Ini tahu kenapa judulnya cuma proses ya. Kita coba buka juga ini. Judulnya proses saja. Nggak mewakili inti invensi ya, tapi di granted juga nih. Kemudian inventornya nih banyak. Ini ada contoh yang inventornya banyak ya. Ada berapa inventor ini? 1, 2, 3. Jadi menjawab juga pertanyaan Bu Marziah tadi ya. Baik, tapi dibayar ya. Tahun ke-8 6.525 ya. Tapi kalau ketat lagi mungkin nih judulnya harus diganti nih, harus mewakili esensi invensi harusnya kan. Jadi kira-kira seperti itu, nggak terlalu, makanya saya sampaikan tadi reviewer pemeriksa paten ini dia
dia memudahkan. Paling ya idealis, kalau ketemu yang idealis ya ikut aturan saja sudah cukup. Seperti itu Pak Mirda. Terima kasih Pak Syafi'i atas penjelasannya. Bagaimana nih Pak? Apa kita buka lagi atau kita cukupkan? Mungkin ya sudah cukup ya, tinggal latihan menulis lagi Pak Mirda. Jadi melengkapi, menyempurnakan draft patennya saja. Kemudian nanti di penjaringan itu banyak yang mengupdate ya, hingga menghasilkan draft paten yang siap untuk didaftarkan. Sekira itu Pak Mirna. Oke, baik. Terima kasih Pak Syafi'i. Kita cukupkan diskusi kita pada hari ini. Sekali lagi saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua untuk segera menulis drafting patennya masing-masing dengan tujuan agar bisa kita daftarkan segera pada DJKI kalau bisa pada bulan ini ya. Jadi tahun ini kita usahakan dalam bulan November ini, begitu selesai kegiatan di Tasrin, kita sudah mengantongi berbagai drafting paten yang siap untuk kita daftarkan. Nanti kalau ada yang mau didiskusikan, boleh langsung ditanyakan ke Bapak Syafi'i, boleh Pak, melalui grup, boleh diskusi kita Pak. Boleh Pak, mungkin kadang-kadang agak lambat, ditunggu saja Pak jawabannya, kadang ada kegiatan biasanya itu. Ya. Oke, jadi silakan Bapak Ibu nanti jika ada pertanyaan menyangkut dengan drafting patennya, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya kepada Bapak Syafi'i selaku detasir kita dalam kegiatan detasering ini. Oke, kita tutup pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semua dan bagi Bapak Syafi'i selaku pemateri menjadi amal jariah di hari akhirat kelak. Oke, kita akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.